Selama pada tahap tertentu, dalam waktu tertentu ya masih bisa diterima, tapi tetap dosa. Oke. Tapi dia harus tetap berusaha, berikhtiar untuk gimana kemudian someday, mungkin next month, mungkin setengah tahun lagi, dia kemudian dapat pekerjaan baru yang kemudian boleh tidak. gitu. Ya, karena pada akhirnya kan itu keberkahan ya mas. Iya ya, oke. Keberkahan, yang keberkahan itu kan mencari nafkah buat keluarga kita, buat anak, istri gitu. Kalau keberkahannya kurang, ya kurang juga lah. Gimana kalau minggu depan kita acaranya podcastnya bukan tanya jawab? Apa itu? Akad nikah. Antara? Antara. Kan? Assalamualaikum sedulur Jatim semuanya, ketemu lagi bersama saya Satria Pamungkas di Golkar Jatim TV. Tentunya kali ini kita ada di Wangsulan. Nah, tentunya kita juga nanti akan akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh netizen semuanya yang akan langsung dijawab oleh orangnya. Gus Mama, Gus Mama, sehat? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah, senang ya Gus ya ketemu lagi sama saya Gus ya. Iya, senang dan deg-degan. Lo kan, nggak boleh deg-degan Gus, karena kita hari ini nggak cuma berdua aja. Oke. Kita ada temannya. Kenalan dulu dong, ini ada Ria Maria. Sehat Ria? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum saudara Jatim. Jadi Ria Maria ini yang nantinya akan menemani saya untuk menanya-nanyai Gus ya. Menginterogasi dan Oh ya, harus seperti itu memang Gus. Tugas kita memang seperti itu ya Ria ya. Tapi hati-hati ya, Kenapa nanti itu? dibikin skakmat sama Gus. Oh gitu? Sering terjadi Ya, ya. Aku udah sering kan? kena nggak apa-apa. Jangan. Skakmat 10 kali juga oke lah ya. Sama Gus memang nggak pernah bener saya. Ya wes, kalau gitu kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh netizen. Seperti biasa, kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama Gus. Apakah Gus Mama bersiap? Iya. Are you ready? Kamu mau nanya? Masnya dulu ya. Oke deh, kalau gitu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya. Nggak boleh. Boleh ya? Boleh tuh. Kalau nggak boleh ya saya tutup aja nih Gus. Bagaimana pandangan jenengan terkait wanita atau istri yang bekerja mencari nafkah di tempat kerja yang mengharuskan membuka aurat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Gimana tuh Gus? Aurat yang mana dulu nih? Auratnya cewek apa auratnya cowok? Istri Gus. Oh istri. Cewek, Berarti ya? cewek Gus. Yeah. Menarik sih emang. Jadi aurat cewek itu kan ada batasannya ya. Jadi dia secara umum kan ada aurat untuk keluarga, mungkin ya. Aurat untuk orang luar, aurat untuk suaminya, untuk orang yang terdekat dengannya gitu. Oh, ada dibagi-bagi begitu Gus? Dan itu berbeda-beda juga. Jadi untuk sholat lain nih, untuk keluarga lain, untuk muhrim ya, untuk apa namanya, untuk orang lain, orang luar juga lain. Nah ini mungkin yang dimaksud aurat yang ketiga ya, yang untuk orang luar ya, yang bukan muhrim dan bukan untuk Tuhan gitu. Kalau muhrim dan untuk Tuhan itu kalau yang untuk Tuhan kan untuk sholat ya, itu hampir sama sih batasannya dengan untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Meskipun ada beberapa versi yang bilang wajah pun dan telapak tangan itu juga bagian dari aurat. Tapi oke lah, di Indonesia kita ambil yang lebih ringan aja ya. Ya wajah dan telapak tangan itu masih oke untuk dibuka. Terus kalau dalam hal bekerja? Kalau dalam hal bekerja, aku butuh contoh ini misalnya. Apa ya? Suruh yang kan biasanya pakai jilbab nih, terus harus buka, nggak boleh di perusahaan itu nggak boleh pakai jilbab. Itu contoh ringannya. Misalnya yang lebih ekstrim, misalnya pekerjaannya itu adalah seorang penari gitu misalnya Gus. Yang itu loh Gus, yang ala Gus yang itu loh Gus. Paham kan ya? Itu udah jelas ya Gus ya. Kayak stripper gitu loh Gus. Bukan misalnya. aurat lagi boleh. Itu bisik-bisik ke aku tapi di rekaman jelas loh. Ya gitulah. Yang penting rahasia kita bersama ya seluruh Jatim ya ini ya. Kalau digitukan kan berarti contoh yang barusan disebutkan itu kan ada dua ya. Ada satu yang memang pekerjaannya meminta membuka aurat tapi aurat yang tidak menimbulkan syahwat. Ya. Ada lagi pekerjaan yang membuka aurat tapi auratnya itu kemudian menimbulkan syahwat kayak Stripper. Ya. Aku nggak paham stripper yang seperti apa yang dimaksud. Tapi overall kita ambil yang lebih umum aja lah. Kita ambil misalnya kayak pegawai toko tertentu yang kemudian ada kebijakan yang di sana nggak boleh pakai jilbab misalnya. Harus pakai rok pendek misalnya.
Nah, pada tataran seperti itu, hukum dasar dari pekerjaan seperti itu, ya perilaku membuka auratnya haram. Nah, kalau kemudian ditanya, apakah dari membuka aurat yang haram itu, kemudian gajinya gimana nih? Gitu. Karena pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram, maka itu tidak berpengaruh pada gajinya. Jadi gajinya tetap gaji yang halal. Lalu kemudian kalau ditanyakan lagi, kan ini kaitannya dengan istri nih gitu, berarti kan dia sudah bersuami, sedangkan tanggung jawab surga dan nerakanya seorang istri ini kan ada di suami nih ya. Maka si suami seharusnya itu memberi sebuah perhatian, memberi peringatan atau pembelajaran bahwasanya itu haram gitu. Kalaupun dia kemudian berkontribusi di sana karena terpaksa misalnya, karena ada kerjaan lain nih. Apalagi memang disyaratkan seperti itu, Gus. Nah, itu jadi panjang lagi kemudian pembahasannya, dan mungkin nggak akan cukup. Tapi kalau memang itu adalah sebuah pekerjaan yang memang dilakukan karena terpaksa, misalnya si cowok nih, dia nggak bekerja atau nggak nemu pekerjaan. Ini dilihat dulu, memang terpaksa bener nggak kerja di sana, atau sebenarnya si cowok ini kurang berusaha sih gitu. Ada pekerjaan, tapi dia gengsi misalnya masuk, karena dia merasa levelku bukan di pekerjaan itu. Itu jadi masalah yang kemudian mempengaruhi pada status kedaruratan dari pekerjaan itu. Tapi kalau semua unsur tadi itu terpenuhi, misalnya lah ada darurat, terus kemudian tidak ada pekerjaan lain lagi selain itu, terus apa lagi, membuka auratnya itu tidak menimbulkan syahwat, buat aku sih selama pada tahap tertentu, dalam waktu tertentu ya masih bisa diterima, tapi tetap dosa. Tapi dia harus tetap berusaha, berikhtiar untuk gimana kemudian someday, mungkin next month, mungkin setengah tahun lagi, dia kemudian dapat pekerjaan baru yang kemudian boleh tidak, gitu. Ya, karena pada akhirnya kan itu keberkahan ya Mas. Iya, Keberkahan, yang keberkahan itu kan mencari nafkah buat keluarga kita, buat anak, istri gitu. Kalau keberkahannya kurang, ya kurang juga lah. Nah, ini yang nanya ini pasti kan suaminya ya, Gus ya, berarti ya ini kan ya, karena seorang istri. Ya udahlah kalau gitu istrinya suruh di rumah aja lah, kamunya aja gitu yang biayain ya, gitu. aku potong. Tapi kalau misalnya menari ya, tujuannya menari, apalagi striptease ya, sorry ya. Itu pasti udah menimbulkan syahwat dong. Dan sebagai seorang suami kan emang udah harus jelas, mungkin ada pekerjaan yang lebih yang lain gitu, yang lebih ini buat istrinya kan. Sebagai suami juga kayak harga dirinya suami gitu loh. Ya kan, masa rela istrinya nari-nari gitu loh. Kan enggak, terus gini, menimbulkan syahwat. Terus jawabannya gini, ya kan kamu kenal akunya udah gini. Gitu. Ya, justru adanya sebuah proses itu tanda diterimanya Tuhan kan, ketika seseorang setelah proses itu menjadi lebih baik ya Mas. Jadi menjadi lebih islami dan seterusnya. Tapi kalau kemudian memang harus pada striptease dan seterusnya, itu kan berarti pekerjaannya membuka auratnya haram, dan pekerjaannya juga haram. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mengundang syahwat orang lain, menghasilkan uang dari syahwat orang lain. Maka gajinya juga berstatus haram. Meskipun balik lagi, apakah kemudian kita harus resign? Menurutku sih iya. Pada tahap yang seperti itu, resign dan kemudian mencari sesuatu yang baru. Karena aku yakin Tuhan ada waktunya, ada rezeki untuk semua orang lah, termasuk anak-anak kita. Apalagi untuk yang mau gitu ya Gus ya, untuk mendekatkan diri sama Allah gitu kan, pasti Tuhan nggak akan menutup diri lah ya Gus ya, untuk membukakan rezeki. Kita mau ikhtiar ya? Iya, ikhtiar. Pasti, kalau ada jalan. Ikhtiar, berdoa. Nah, tapi kalau doa doang ya Allah kasih istri atau suami gitu. Tapi kemudian nggak ada ikhtiar. Enggak, ini kemana nih arahnya nih? Enggak, ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana nih? Ini. Bentar, Gus, bentar. Ini apalagi dua nih, kena nih ya kita ya. Ini belum nikah juga ya? Belum nikah? Belum. Gimana kalau minggu depan kita acaranya podcastnya bukan tanya jawab? Apa itu? Akad nikah. Antara? Kan? Saya mau ngomong amin jangan tapi takut. Gus, jangan ngadi-ngadi. Ini pertanyaan buat Gus. Kenapa jadi kita yang kan endingnya tuh ke kita lagi gitu loh. Ya, podcastnya beda gitu Mas, minggu bulan depan Mas. Oh ya udah deh kalau gitu, tim tolong didengar ya, ini permintaan Gus ya. Gus mau bikin podcast tentang nikahin masal ya Gus ya. Iya. Bisa ya Gus ya. Iya, nggak usah masal sih, cukup yang ada di studio ini jadi saksinya. Oh ya ampun, ya wes lah, insya Allah ya Gus ya. Amin. Insya Allah. Mungkin hostnya bukan saya kan? Saya juga kayaknya bukan. Bukan kita kayaknya ya. Ya semoga bisa terjawab aja lah pertanyaan dari yang sudah bertanya ini ya Gus. Yang paling penting adalah mencari keberkahan ya Gus ya. Kalau misalnya ada opsi lain, silahkan dicari opsi lain. Tapi kalau memang ada hal-hal yang darurat gitu ya Gus ya. Iya, dan kalau itu memang haram, memang nggak ada jalan lain sih Mas, harus keluar. Jadi kayak striptease itu kan
buka auratnya haram, menimbulkan salatnya haram. Nah, uangnya datang dari barang-barang haram. Nah, itulah makanya udah ya. Semoga terjawab pertanyaannya karena minggu depan kita punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi ya Gus ya. Gus Mama tapi udah siap untuk menjawabnya. Kalaupun buat teman-teman yang masih ada di sana ya mungkin permintaan maaf pada Tuhan mungkin membantu mengurangi dosa-dosa itu karena Tuhan kan maaf. Satu Gus, kalau misalnya dia habis pulang kerja kayak gitu terus dia setiap malam bertobat gimana Gus? Karena salah satu syarat taubat itu kan tidak melakukan lagi. Berjanji tidak mengulangi lagi. Berjanji tidak. Kalau masih mengulangi lagi itu kalau dia besoknya masih akan kerja lagi kan berarti dia masih tidak ada niat untuk berhenti. Oke. Masalah kemudian setelah kita bertobat dan 1 tahun kemudian kita melakukan selama saat bertobat itu kita janji beneran nih aku mau berhenti. Kok tahun depan gitu lagi nafsu, gitu. Itu masih oke. Oke. Tobatnya masih oke. Tapi kalau yang tadi itu kan case-nya berarti malam itu dia bertaubat, besoknya kerja lagi berarti kan beda. Ya. Oke, clear ya berarti ini Gus ya. Gus terima kasih banyak ya Gus ya. Jangan bosan-bosan kita tanya-tanyain ya Gus ya. Apalagi netizen nih, pasti banyak pertanyaan. Boleh langsung aja diberikan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan kepada Gus Mama. Tapi jangan lupa juga dong, selain komen, apalagi tuh kira-kira like, share. Terus habis gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya wes, kita akan bertemu di Wangsulan berikutnya. Terima kasih sedulur Jatim, sehat-sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.